Assalamualaikum Moms, balik lagi dengan Biay di Ngeteh Sore bareng Biay. Hari ini kita ada Rina. Hai. Jadi Rina ini ibu rumah tangga, sekaligus mua, sekaligus apa ya? Kayak dia ini ngerawat anak tanpa neni, bener nggak sih? Iya, kalau sekarang iya. Tapi sebelumnya tinggal sama nenek. Jadi kita mau cerita-cerita dulu nih tentang gimana Rina nge-treat anaknya yang sekarang umurnya udah berapa tahun? 5 tahun. Udah 5 tahun, namanya Zizi. Bener nggak? Namanya Zizi udah 5 tahun. Nanti kita cerita-cerita gimana yang sebelumnya Rina anaknya dia tinggal barengan sama orang tua. Ya. Dan sekarang udah yang tinggal sendiri, ngurus anaknya sendiri. Baiklah Moms, kita mulai aja. Dan ternyata Mom satu lagi, dia lupa si Rina ini, dia juga dosen. Nah, jadi kita mau tahu dong, Rin bisa nggak ceritain perjalanan karir yang taunya dulu ya, sebenarnya dia taunya dia ini ibu rumah tangga dan mua, terus tiba-tiba, oh Rina dosen loh Kak, dan dosen matematika, wow banget. Dong cerita. Oke, jadi sebenarnya kan kalau dulunya itu emang basicnya wanita karir sebelum menikah. Dan kemudian memutuskan menikah muda di usia 22 tahun. Jadi 22 tahun terus emang berhenti kerja karena permintaan suami waktu itu, calon suami sih tepatnya. Nah jadi abis itu kan bingung tuh, aduh mau ngapain dong, udah biasa kerja terus nggak ngapa-ngapain di rumah. Kebetulan juga waktu itu belum hamil juga. Jadi makanya karena suka make up, akhirnya aku ikut kursus make up. Memutuskan ke make up dulu. Ya, dan itu kan juga waktunya freelance dan sifatnya bukan pekerjaan. Oke. Nah, jadi suami mendukung. Oke, akhirnya aku kursus make up. Habis itu ya udah keterusan deh jadi mua. Tapi nggak yang gimana-gimana juga sih. Cuman yang penting aku mikirnya itu hobi. Ya udah dijalanin gitu. Tunggu dulu, waktu memutuskan jadi mua itu posisinya udah hamil? Belum ya? Belum. Waktu baru-baru menikah, jadi habis itu langsung masuk niat langsung mau jadi mua. Ya, karena benar-benar nggak ada kesibukan. Iya, terus jadi bingung banget kan di rumah mau ngapain. Oke, good, inspiratif banget. Terus yang selanjutnya, terus kenapa dari mua tiba-tiba jadi dosen? Cerita dong. Terus kan ya akhirnya nggak lama kemudian alhamdulillahnya terus dikasih hamil. Alhamdulillah. Hamil, kemudian melahirkan, dan aku benar-benar mengasuh anakku sendiri sampai usia 2 tahun. Karena waktu itu juga ASI eksklusif, jadi sampai sebenarnya waktu itu juga profesi kan masih di TV lokal. Jadi lagi habis melahirkan, masih kerja di TV? Kalau untuk TV itu sebenarnya dari waktu sebelum nikah sampai aku hamil 7 bulan itu aku masih siaran. Cuman kan emang kalau di TV kan waktunya juga freelance ya, maksudnya nggak yang everyday. Cuman kapan dibutuhin ya udah terus aku siaran kayak gitu aja. Nah terus abis 7 bulan terus melahirkan sampai anak usia 2 tahun itu bener-bener ngurusin anak. Wow, luar biasa. Ya, tapi sebenarnya kan waktu itu tinggalnya bareng-bareng ya? Waktu itu masih sama orang tua. Dan si Zizi itu berarti diasuh oleh parent yang lengkap banget, kakek nenek gitu ya? Sama Rina dan suami. Tapi tanpa neni, luar biasa. Tanpa neni, cuma kalau asisten rumah tangga buat bantu beres-beres ada. Cuman kalau untuk megang anak emang aku dari kecil sampai usia 2 tahun itu cuma bisa percaya paling sama oma opa ataupun neneknya atau tante-tantenya lah. Terus gimana tuh cara bagi waktu sambil siaran, sambil ngurusin anak sampai bisa ASI eksklusif? Pumping dong berarti ya kan? Enggak, jadi waktu itu pas udah lahiran aku coba siaran selama 1 bulan, tapi ternyata nggak efektif karena misalnya aku pergi siaran terus ternyata dia rewel di rumah. Dan kita ditelepon pasti udah gelisah gitu kan. Waduh. Otomatis juga udah nggak maksimal gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk mundur juga. Oh, jadi pas lagi enak-enak kerja, maksudnya pas lagi kerja tiba-tiba panggilan dari anak-anaknya ya karena anak lebih membutuhkan ya. Iya, jadi benar. Walau luar biasa. Makanya itu. Terus
jalan ke dosen, gimana nih Nah, ceritanya? kalau jalan ke dosen itu pas usia 2 tahun, artinya udah bisa disapih, kan udah nggak ASI lagi nih. Nah, dari situ aku mulai diskusi ke suami. Oh, izin dulu. Izin dulu. Ini kan anaknya udah bisa nih kayaknya ditinggal, aku bilang gitu. Terus aku yang kasih dia pilihan. Kamu pilih aku sekolah atau pilih aku kerja? Oh gitu. Gitu. Tunggu, Awalnya. basicnya kuliahnya dulu matematika juga. Karena kan aku waktu menikah itu baru S1 ya. Oh, Baru S1. pendidikan matematika S1. Jadi pas anak aku usia 2 tahun, aku tanya dia, kamu pilih aku sekolah atau aku kerja? Dan dia bilang, ya udah kamu kuliah lagi aja. Ya ditanya begitu karena awalnya tadi kan untuk ngekat kerjaan tuh gara-gara permintaan suami juga. Iya. Terus diizinin jadi Diizinin, dosen. Wah, alhamdulillahnya. akhirnya sekarang gimana perasaannya kok sekarang disuruh milih nih, misalnya pas pertama MUA, kedua dosen. Yang mana yang paling enjoy? Kalau aku sekarang sangat menikmati pekerjaan sebagai dosen, sebagai pengajar. Jadi kalau aku bilang ke suami, karena di situ aku kan belajar terus. Jadi update ilmu terus. Jadi update ilmu, Dan benar, itu benar. banyak sekali kaitannya sama kehidupan kita, baik itu untuk mengasuh anak, baik untuk menjalani hari-hari ataupun bergaul dengan orang sekitar. Ini menarik banget. Jadi ada keterkaitan dengan cara pola asuh anak. Ya. Udah masuk banget dan kita akan tanya ini apa sih keterkaitannya guru matematika, dosen matematika tadi sama nge-treat anak di rumah. Banyak. Zizi pintar matematika dong berarti. Belum sampai ke sana. Jadi memang aku itu kan spesifikasinya matematika, tetapi lebih ke pendidikannya. Jadi memang pendidikan, how to ya. Iya, pendidikan matematika. Kalau matematika murni artinya kita emang belajar tentang ilmu matematikanya. Tapi kalau pendidikan itu lebih kepada cara ya. Iya, jadi aku kan yang jadi mahasiswa aku adalah calon guru. Oh, jadi ngajarin calon guru ya? Iya. Di FKIP dong berarti? Iya, benar. Luar biasa Rina. Dan yang paling kepengen tahu banget, karena kan sekarang kan biasa sama anak-anak juga tinggalnya kan sama oma, opa, terus ada beberapa orang juga yang silih berganti di sini tinggal gitu kan. Terus jadi gini, kan pertama kemarin Rina si Zizinya tinggal barengan sama mama papanya suami. Iya. Dan sekarang nih udah kalian nge-treat anak kalian sendiri tanpa campur tangan. Ada perbedaan nggak sih di sifatnya si Zizi itu kayak yang sekarang lebih gimana atau dulu lebih gimana gitu, perbedaannya tuh mana? Oh, jadi ke anaknya ya. Kalau itu sih pastilah ya, karena memang gimana pun menurut aku seluruh oma opa ataupun nenek kakek di dunia ini pasti sangat-sangat menyayangi cucunya. Bener nggak? Sayang banget memang ya. Sayang banget. Malah lebih sayang dibanding. Iya, lebih sayang cucu daripada anaknya malah ya. Jadi terkadang cara mendeskripsikan kasih sayangnya itu aja mungkin yang beda persepsi dengan kita. Kita sebagai orang tua. Kita orang tua kan juga sayang sama anak. Cuma tentunya dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini ya, kan zaman dunia udah berubah juga nih, nggak sama seperti dulu. Banyak ilmu juga yang didapat ya. Terus iya. Nah, jadi memang kita sebagai orang tua modern sih menurutku harus terus mengupdate yang namanya ilmu pengasuhan. Jadi sampai sekarang usia anakku 5 tahun, aku udah beberapa kali ikut sekolah parenting. Luar biasa banget. Jadi emang apalagi kan kita khususnya aku waktu itu menjadi ibu muda di usia 23 tahun. Ya, udah banget ya, udah 23 tahun, udah punya anak. Udah punya anak. Jadi kalau misalnya nggak belajar tuh berarti kan aku nanti ngasuhnya mau kayak gimana. Jadi aku sangat sadar bahwa aku fakir ilmu. Oh iya, sama. Jadi gini, sebenarnya belajarnya di online atau emang ada kayak seminar-seminar yang di kota kita gitu, kayak lebih kemana? Kalau aku dulu emang ikut seminar. Jadi memang lebih mencari kapan ya ada kegiatan parenting ya? Iya, sampai nyari. Sampai nyari, bener-bener. Sampai nyari. Karena waktu itu aku nggak mau sampai salah asuh anak. Dalam pikiran aku pokoknya kita menjadi orang tua itu kan suatu profesi juga ya. Benar. Sedangkan kita menjadi apa ya? Contoh kecilnya menjadi montir atau menjadi mua aja, aku tuh harus kursus. Butuh kursus, benar ya. Masa untuk nge-treat anak enggak gitu ya? Iya, masa untuk anak kita nggak mau belajar sih. Nah, kalau aku sih mikirnya seperti itu. Dan
positifnya adalah ketika kita belajar terus, kita akan lebih menguatkan batin kita dalam menghadapi apapun rintangan yang ada. Bener. Misalnya nih ya, disebutin kayak yang satu kayak perbedaan pola asuh tadi ya, kayak pernah nggak sih ketika si Rina marah nih, anaknya nih, kita kan punya aturan sendiri sama anak. Si Rina nih, anak nggak boleh gini loh, tapi tiba-tiba terus ada privilege dari omah dan opa tadi kasih buat anaknya dibolehin gitu. Gimana sih cara ngadepin gitu dari ilmu-ilmu yang Rina tahu? Coba cerita dulu ke moms di rumah. Jadi yang pertama adalah kita harus mempersiapkan batin kita dulu ya dalam menghadapi ini. Jadi sebelum kita nge-treat anak kita harus kuat dulu nih. Oke. Karena kalau enggak, nanti kita pasti akan jadi kalah. Oke. Maksudnya, ya udahlah. Maksudnya lebih ke pasrah. Dan punya basic ilmu tentunya ya buat jadi alasan untuk jadi alasan. Benar, meluruskan. Oke, terus. Jadi karena kalau misalnya oma opa pasti tetap mikirnya cara mereka menyayanginya adalah seperti itu. Dan beda. Itu sudah diterapkan ke anak-anaknya dahulu misalnya. Dan sekarang toh anaknya tetap jadi orang loh, jadi anak berhasil gitu kan. Nah, tetapi kalau aku tetap mikirnya adalah zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Beda tentunya, yang beda juga. Beda banget. Sekarang kan anak-anak udah bisa, kayak yang anak-anak sekarang tuh lebih kritis dibanding dulu kayaknya ya. Bener. Apalagi salah satu faktornya adalah seperti gadget ya, tontonan anak-anak. Oke, anaknya dibolehin main gadget? Kalau aku boleh, tetapi ada batasannya. Jadi aku cuma jatain dia dalam satu hari itu hanya boleh 2 jam. Jadi 2 jam itu dalam seharian ya. Misalnya dia setiap makan setengah jam, artinya 3 kali makan udah 1,5 jam. Dan dia patuh. Nah, nanti dulu soal makan. Soal makan anak-anak di rumah ini kan suka kayak kadang-kadang suka malas makan gitu. Ini kalau misalnya untuk makan nih, untuk makan, cara supaya mereka mau makan tuh kayak yang diiming-iming dulu, atau untuk ada beberapa momis kayak diancam gitu. Jangan gitu ya, Moms. Enggak. Coba Rina yang kalau aku lebih kasih tahu sama temen-temen sama moms di rumah gimana caranya. Jadi kalau aku lebih ke reward aja. Misalnya dia lagi susah makan nasi ya. Misalnya susah makan nasi, itu aku lebih ke reward. Misalnya dia sukanya apa? Jelly atau coklat. Oke, boleh. Tetapi nanti setelah makan. Dan itu nggak everyday juga. Dan aku nggak memaksakan ketika dia nggak mau makan nasi, nggak apa-apa. Itu kan kalau orang nggak makan nasi itu emang Indonesia banget ya. Kalau belum makan nasi belum makan. Sebenarnya kan udah makan, sebenarnya dia minum susu kotak atau habis itu dia makan roti. Itu kan sebenarnya sama aja ya. Gitu. Dan aku pernah sampai ke dokter anak waktu dia kecil karena dia susah makan nasi. Terus dokternya bilang apa dong? Dia nggak bisa makan nasi ya Bu. Iya. Terus dia makannya apa? Dia suka makan cake dok. Terus apalagi susu dan lain-lain. Bu maaf Bu, di cake itu ada karbonya juga loh, ada tepung loh, iya. Terus ada telur, protein kan Bu ya, iya. Terus ada kejunya juga, ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau dia nggak mau makan nasi itu nggak masalah. Dia bilang gitu. Jadi ibunya jangan so Indonesia gitu ya. Belum makan nasi artinya belum makan nasi belum makan ya. Nah gitu moms. Jadi kalau misalnya kalian anaknya nggak mau makan nasi di rumah, sama kayak si Sabar sama Biba juga beda ya. Jadi kalau misalnya anak kalian nggak mau makan nasi, jangan khawatir, selagi dia masih mau ngemil ya, itu dan bagus juga yang dimasukin, yang asupan yang dia makan hari-hari itu nggak apa-apa moms. Jangan sampai stres ya. Jangan sampai stres. Apalagi kayak gini nih, satu lagi, ada kadang-kadang tuh ada beberapa yang kayak suka kayak berlomba ya, kayak momis-momis yang lain suka kasih tahu, anak aku tuh makannya pinter banget loh, terus anak aku tuh ini nggak perlu diancam, makannya banyak, terus badannya juga sehat dan gendut gitu kan. Sementara kita tahu kan badan sehat, anak sehat itu nggak mesti gendut kan. Gimana sih cara ngadepin yang kayak begitu, apalagi teman misalnya gini? Coba. Jadi balik lagi seperti yang aku bilang tadi adalah penguatan kepada batin kita dulu. Jadi kita harus kuat dulu, serius menghadapi orang-orang ini, sehingga kita bisa punya pemikiran yang lebih realistis. Jadi kalau aku misalnya orang ngomong gitu, ya udah biarin aja, kan anak dia gitu ya. Yang penting bagi aku udah punya ilmunya, bukan berarti sombong. Maksudnya aku orangnya adalah kritis banget. Jadi segala sesuatu aku harus cari tahu dulu sumber teorinya ada apa enggak. Jadi kalau misalnya dibilang anaknya udah bisa baca, contoh ya, anakku udah bisa baca loh umur 4 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun. Aku sama sekali nggak bangga atau apa, tapi ya kita tetap bilang, oh iya hebat dong ya anaknya ini. Tapi aku nggak akan menerapkan itu ke anakku. Iyalah. Karena sesuai dengan perkembangannya itu belum waktunya. Jadi ketika anak dicekokin sesuatu yang belum seharusnya, itu nanti akan ada efek samping ke depannya. Biasanya seperti itu. Salah satu contohnya adalah bosen.
Oke, sama kayak ini kayak ada keterkaitannya sama kayak sekolah ya, yang pernah juga ke dokter anak kan ya, dia pernah ke dokter anak tanyain si Biba nih udah boleh sekolah nggak sih? Sementara teman-teman yang lain seumuran tuh sekolah, terus dokternya juga jawab sama persis banget kayak yang Rina kasih tahu tadi. Belum. Jadi pada usianya ya. Pada usianya, aku pernah salah. Jadi aku baru kenal ilmu parenting itu benar-benar ketika anakku usia 2 tahun. Dan tahu nggak, usia 2 tahun itu, di saat itu aku udah terlanjur masukin dia sekolah. Oh my god. Itu benar-benar kayak kesalahan fatal dan aku merasa sangat berdosa. Tapi kalau mau belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman dan setelah itu aku setiap temanku kan suka ini ya sharing, nanya, gimana nih, aku selalu bilang jangan masukin anak sekolah terlalu cepat. Cukup aku yang salah, kalian jangan. Kasih usulan yang benar berarti. Kasih usulan yang benar. Jadi makin pintar kan setelah belajar kan jadinya. Iya, setelah belajar. Terus Zizi kan sekarang umurnya 5 tahun. Ya. Jadi kita lihat kan kayak yang sebenarnya sih kalau misalnya kita tinggal cuma berdua aja tuh sama suami atau memang kita punya kamar sendiri sama suami kan. Tapi kalau anak ini kecil kayak banyak banget orang tua yang nggak tega untuk pisah kamar ya. Iya benar. Sebenarnya kan itu kan udah kayak yang udah nggak nyaman loh kalau kita mau even mau ganti baju bapaknya anaknya. Kayaknya nggak nyaman banget kalau misalnya dilihat anak. Kira-kira Rina tuh udah pernah nggak sih nerapin ke anaknya supaya tidur sendiri gitu? Gimana caranya coba biar moms di rumah juga tahu. Oke, kalau perkara tidur sendiri, sebenarnya aku udah pernah cobain waktu usianya. Jadi aku nih sebenarnya bolak-balik gitu sih. Dulu udah pernah juga tinggal sendiri. Terus akhirnya balik lagi ke rumah orang tua. Terus sekarang baru pindah lagi. Jadi waktu usia 3 tahun dia udah pernah kita treat untuk tidur di kamarnya sendiri. Jadi aku temenin dia tidur, bacain buku cerita segala macam sampai akhirnya dia tidur. Baru aku balik ke kamar. Tapi ternyata pemirsa itu bapaknya lebih gak tega. Dan dia ngerasa, aduh kasihan banget anaknya tidur sendiri. Kepikiran. Dan akhirnya diangkat lagi lah ke kamar kita. Kalau enggak bapaknya yang pindah. Terus kan jadi nggak enak banget kan. Nah, tapi itu pernah berhasil? Pernah berhasil. Sempat jalan waktu itu. Tapi akhirnya sekarang balik lagi dan juga mungkin ada faktor lain ya. Kadang kan papanya suka nggak di sini. Gitu. Nah jadi aku juga sendiri dan dia juga sendiri. Jadi kita memutuskan untuk tidur bareng. Tidur bareng. Baiklah. Terus satu lagi untuk lepas popok. Tadi kan kalau misalnya untuk lepas popok susah atau gampang nge-treat si Zizi kalau misalnya kemarin ini kan sebenarnya pada usia berapa gitu sebenarnya nggak ada patokan ya. Nggak ada patokan. Tapi caranya kita pengen tahu supaya jadi masukan juga buat moms dan di rumah waktu lepas popok itu gimana sih caranya supaya dia bisa lepas popok gitu. Yang pertama kalau aku selalu ngasih dia semacam pengertian. Jadi kita ajak ngobrol. Anak kita nih manusia ya, dan dia udah mulai besar dan dia mulai mengerti apa yang kita paham, apa yang kita maksud. Mulai paham. Jadi aku selalu bilangin, kakak sekarang udah gede loh, teman-temannya udah nggak pakai pampers. Emangnya mau sampai kasih gambaran berarti ya? Pampers? Kasih gambaran beberapa temennya. Jadi coba kalau misalnya memang pengen pipis, kita ke toilet ya. Jadi waktu itu aku sempat beberapa kali, walaupun tetap masih dipakein pampers, tapi diajak ke toilet misalnya 1 jam sekali. Ditanyain mau pipis nggak? Pakai itu nggak sih? Pakai yang kayak pispot gitu? Habis pakai potty training time gitu, kayak yang potty training dulu gitu, atau cuma yang dihimbau aja. Nah, nanti kalau misalnya pipis kasih tahu ya, diantarin ke toilet gitu. Iya, jadi aku nggak pernah pakai pispot. Jadi emang langsung aja ke toilet. Kakak mau pipis nggak? Ayo kita pipis. Tetapi emang kemarin masih sempat gagal sih waktu ketika masih di rumah oma opa itu masih banyak banget kendalanya. Jadi kan dia suka nangis gitu karena belum terbiasa. Tetap aja kalau mau pipis cari pampers. Dan kalau dia udah nangis itu pasti mau oma mau opa pada datang nggak tega dan bilang udahlah ya, udahlah nggak apa-apa nanti juga toh kalau dia udah gede juga lepas sendiri kayak gitu. Tapi akhirnya setelah pulang dan tinggal sendiri itu benar-benar aku setiap hari dengan sabarnya ngajak ke toilet, ayo Naya belajar ya sayang, sampai akhirnya berhasil dong. Pernah beser juga berarti kan kayak ngepel ini. Pernah. Dan kalaupun ngompol juga pernah 1 kali ngompol di kasur. Dan aku berusaha untuk aku nggak marah. Iya. Jadi sebenarnya jadi nggak marah gitu, jadi dikasih tahu lebih ke
lebih dikasih tahu, kakak lihat tuh kita jadi basah. Dan waktu itu aku selalu kasih dia konsekuensi. Setiap segala sesuatu yang terjadi kita ada konsekuensinya loh. Apa itu? Jadi akibatnya waktu itu kasurnya basah dan kita nggak bisa tidur di sini. Terpaksa pindah kamar. Bener. Jadi dia mengerti. Nih nggak akibat apa sayang? Akibat kakak ngompol di kasur. Iya, berarti besok nggak boleh diulangi ya. Dan akhirnya berhasil setelah. Akhirnya berhasil. Dan aku senang banget. Balik lagi ke soal makan nih. Zizi favoritnya apa sih makannya? Kalau Zizi favoritnya adalah cake, berbagai jenis cake. Mau bolu, terus mau cheesecake atau apapun lah. Terus juga dia kan suka jelly juga. Dan aku sekarang lebih suka bikin sendiri daripada dia beli jelly instan yang di minimarket. Jadi kalau misalnya makan kan ada juga time-nya pakai makan nasi ya, pakai ada lauk pauk dan makan apa. Sebenarnya kan kita kan mau pernah nggak ajarin anak kayak makan sayur. Anak-anak pada nggak mau makan sayur kan sebenarnya. Dan itu coba caranya gimana buat bikin anak jadi mau makan sayur gitu. Ya. Nah, jadi aku juga bingung ya kenapa Zizi pas setelah lewat masa-masa MPASI-nya. Padahal waktu MPASI itu aku cekokin segala macam. Iya, semua dikasih dan dia mau makan. Nah, kemudian pas udah lewat 2 tahun, 3 tahun itu mulai nggak mau makan sayur, terus nggak mau makan ayam, nggak mau makan daging. Jadi dia lebih suka telur dadar. Tapi itu sebenarnya menyedihkan kan? Maksudnya, aduh anakku kok maunya cuma telur sih. Nah, paling mentok juga sop. Itu pun sop diambil cuman telur puyuhnya, misalnya. Jadi yang sayur-sayurnya nggak benar-benar. Iya, sama kentang sayur-sayurnya nggak dimakan. Dan salah satu problemnya juga kalau misalnya kita kita paksain, kan kalau kemarin ceritanya masih tinggal sama orang tua ya. Nah biasanya oma dan opa saking sayangnya itu mikirnya ya udah yang penting anaknya mau makan gitu aja kan. Tapi kalau aku mikirnya ini nggak bisa dibiarin terus. Iya, padahal sebenarnya salah, harus masukkan sayur. Terus sekarang udah mulai mau makan sayur. Udah, jadi aku selalu kasih pengertian. Jadi waktu itu treat awalnya dari sop. Nah di sop itu kan aku masukin macam-macam, ada brokoli, ada wortel, yang tadinya mungkin cuma wortel, kentang sama telur puyuh. Terus masukin ayam supaya ada kaldunya kayak gitu kan. Nah jadi aku selalu bilang sama dia begini, kalau nggak makan sayur ntar pupnya keras loh. Oh dikasih itu ya? Aku kasih pengertian terus sama dia. Terus masih ngeyel, 1-2 hari ngeyel. Pada akhirnya kejadian dong. Pas mau BAB. Kami ngerasa sakit banget gitu ya? Dan itu juga pasti anak-anak banyak kayak yang ngalamin kayak gitu, yang nggak mau makan sayur. Nah itu biasanya sampai nangis-nangis, aduh mami sakit. Nah tuh kan, mami bilang apa? Karena apa? Akibat nggak makan sayur. Nah, jadi setelah itu mulai dikit-dikit. Kalau misalnya itu ini wortel enak loh, manis. Kayak gitu kan. Cobain. Terus besoknya aku masukin lagi brokoli. Dan sekarang alhamdulillah jadi mau makan sayur. Udah mau makan sayur. Dan sekarang moms, si Rina ini juga lagi hamil. Dan 6 bulan. On the way ya, yang kedua. Sekarang si Zizi kan jadi toddler. Dan cara ngasuhnya sekarang kan benar-benar harus yang kayak, kita udah nerapin kayak yang ajarin loh alfabet kan ya. Iya. Sambil ngajarin ilmu. Ya maksudnya hari-hari gitu kan, kayak sambil pas dikala hamil ini, lagi hamil ini, ada nggak kesulitan yang dihadapi sambil ngasuh si Zizi? Si Zizi manja nggak sih anaknya? Iya, pada dasarnya dia manja dan sekarang lebih manja. Pas udah tahu aku hamil dan mau punya adik, itu dia manja banget. Yang tadinya udah bisa dilepas, dia udah mau tidur sama oma, terus udah bisa dibawa kemana-mana. Nah sekarang balik lagi kayak bayi dulu. Jadi kalau mau tidur harus ada mami. Terus kalau apa-apa maunya disuapin, kayak makan sekarang mau disuapin. Tapi aku lebih positifnya menikmati aja. Ya udah nggak apa-apa. Dan aku juga suka melo gitu karena takutnya nanti pas udah punya adik nggak akan punya waktu yang bener-bener ini kan quality time sama kakaknya ini. Coba maksimalkan dulu. Iya, aku coba maksimalkan. Nah, jadi sekarang itu pas di 4 bulan pertama itu memang berat banget karena beda sama hamil pertama yang kita belum ada. Lebih susah sekarang. Susah sekarang awalnya ya karena mabok. Terus juga kan ada anak yang harus diurusin. Kalau dulu kan waktu hamil Zizi emang fokus buat dia doang gitu kan. Dan kita juga mau tidur seharian juga nggak apa-apa kan. Nah cuma kalau sekarang dia mami mau susu, mami mau makan, mami itu. Iya. Ya udah. Terus untuk
kembali lagi ya ngecas yang aku bilang tadi, kesiapan kita sebagai orang tua. Oke. Nah, batinnya gimana? Makin diperkuat karena nanti bakal jadi 2 loh yang diasuh. Ya? Iya benar. Nah Dari jadi yang kalau satu. sekarang untuk seminar kan karena keadaan juga kayak gini kan lagi Iya, nggak lagi ada. benar. Aku lebih suka cari online Benar. atau di Instagram juga banyak ya psikolog-psikolog. Kalau aku biasanya tuh lihat Aba Ihsan, rekomendasi Oke. aku ya. Terus Bu Eli Risman. Oh, Ibu Eli. Iya, terus ada satu lagi Bu Oki. Nah itu juga, terus juga pengasuhan kita karena aku Muslim ya, Iya. jadi juga suka lihat bagaimana cara misalnya Nabi Muhammad mengasuh anak-anaknya. Menerapkan ilmu agama Iya, sejak dini lebih ke seperti anak, itu sih. yes. Dan Sebenarnya jadi memang bisa sambil ngalir Mengalir aja. tapi nggak bisa yang main kayak yang terabas kayak langsung gitu nggak kayak bisa. memang kita harus ada basic ilmu dari situ. dari situ. Dan dari sekarang pun aku juga udah harus lihat nanti ketika punya anak 2 kita harus kayak gimana. Jadi Oke. jangan sampai kakaknya merasa terabaikan. Oke, misalnya. udah mulai Udah. belajar cari tahu buat Iya. nge-treat 2 baby. 2 baby. Aduh, berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. 3 bulan ya? lagi insya Allah mudah-mudahan. Tapi dia udah mau masuk sekolah kan? Tapi udah 5 tahun kan? Oh iya, by the way masalah sekolahnya. Jadi karena aku udah belajar waktu itu dia kan aku salah nih kecepatan sekolah. Nah pada akhirnya aku benar-benar ngikutin moodnya dia. Ketika dia mau sekolah, hayu sekolah. Kalau dia nggak mau sekolah, aku biarin aja. Oke, sekarang udah sekolah. Bolos. Terus setahun ini dia nggak mau sekolah. Jadi 1 tahun ini emang break sekolah dan aku juga biarin aja. Waktu itu kan Oke. setahun sebelumnya dia udah males-malesan, dia udah bisa bilang kalau dia bosan. Mami bosan nggak mau sekolah ini nih. Oke, nggak apa-apa. Jadi break 1 tahun, rencananya baru akan masuk TK besar di tahun ini Di salah satu sekolah. di salah satu sekolah. Dan sekarang kan lagi mau masuk sekolah si Zizi. Kriteria sekolah yang menurut Rina, yang mau Rina pilih untuk si Zizi ini kayak apa coba? Oke, jadi gini ya, balik lagi kalau menurut aku, jadi kita yang namanya sekolah itu kan kebutuhan orang tua ya. Sebenarnya kebutuhan anak, tetapi anak itu kan sebenarnya gimana orang tuanya. Oh ya. Nah, jadi kalau aku sekarang kebutuhannya adalah bagaimana untuk menerapkan pendidikan karakter nih ke anak. Maksudnya bukan lebih ke kognitifnya. Oke. Jadi sebelum pilih sekolah, biasanya aku akan survei dulu dan aku akan lihat dulu kurikulumnya seperti apa. Benar. Dan aku akan tanya, ini nanti belajarnya apa aja ya? Misalnya dibilang, oh ini udah belajar tentang organ tubuh manusia misalnya, terus ini, itu ada, dan itu beneran ada. Dan aku pikir, oh gitu ya, aduh kayaknya belum deh. Atau misalnya dia sekarang masih belajar alfabet, atau belajar ngaji yang masih basic, Masih yang ikro. ringan-ringan aja Masih yang gitu. ringan-ringan aja, terus pembiasaan. Karena dari yang aku pelajari, anak itu sebenarnya belajar membaca dan menulis itu ketika masuk SD. Itu Oke. yang seharusnya. Tetapi kan memang sekarang ini kita namanya kita hidup di Indonesia tentu ikut kurikulum ya, dan ada beberapa sekolah dasar yang memang membuat peraturan yang diterima itu anaknya harus sudah bisa baca tulis. Itu kan ada juga. Nah, balik lagi ke kita orang tua. Jadi kalau aku pokoknya kalau untuk pemilihan sekolah, dia kan sekarang mau masuk TK. Iya. Itu aku lihat dulu pelajarannya apa. Terus yang kedua jam belajarnya. Oh iya, sekarang kan jam sekolah tuh udah kayaknya pernah dengar juga jam sekolah udah sampai sore, ada yang sampai Ya. aduh kasihan Jadi juga banget sama harus lihat anaknya. dulu kebutuhan si anak ini, dia sekolah bukan yang harus dari pagi sampai berapa jam sampai sore atau apa, enggak. Jadi dia yang penting sekolah, dia bersosialisasi, dia ketemu teman-teman, dia belajar hal-hal kecil atau pembiasaan-pembiasaan. Jadi nggak mesti yang sampai siang banget juga. Iya, Gitu. karena kalau misalnya dia fun juga kan, jadi dia tuh pasti kayak ngerasa jadi pengen sekolah, jadi enjoy jalaninnya. Bener Terus juga karena aku Muslim, kalau sekarang sih emang aku pengennya masukin sekolah Islam. Jadi biar dia belajar doa-doa gitu. Tapi balik lagi ya, itu semua adalah Pilihan kebutuhan. masing-masing, Iya, pilihan kebutuhan orang tuanya seperti apa. Misalnya orang tuanya pengennya anaknya harus bisa bahasa Inggris atau apa, nah itu kan beda lagi. Berarti dia harus nyari sekolah yang misalnya dari bahasanya juga bagus kayak gitu. Bener. Dan kita coba tanyain soal COVID nih. Oke. Atau kemarin Zizi pernah di sounding dikasih tahu soal COVID nggak? Sekarang kan beda banget sama yang pola kita sebelum COVID kan, udah di rumah aja gitu. Ada perbedaan nggak sih? Dia jadi cranky atau dia jadi bosenan gitu?
Pastinya iya, karena kan keadaan itu sangat berpengaruh, apalagi perubahan pembiasaan. Jadi yang misalnya dia biasanya main keluar, apalagi kan sekarang aku tinggalnya di komplek. Nah, biasa di komplek kan banyak anak-anak ya main di luar. Nah, jadi sekarang itu dia cuma boleh keluar ketika waktu berjemur, misalnya pagi hari, dan itu pun juga nggak boleh yang seperti dulu yang main sepedaan atau misalnya ngajak temennya ke rumah atau dia main ke rumah tetangga. Nah itu aku kasih pengertian. Sekarang lagi banyak virus gitu, lagi banyak virus dan dia ngerti. Jadi dia sekarang tahu misalnya corona gitu-gitu dia nyambung. Kayak sebut corona gitu. Oh iya. Nyambung. Kan sekarang lagi banyak virus ya. Iya mami, makanya di rumah aja. Paling kalaupun keluar semua ya rata-rata kayak gitu. Tiba-tiba langsung corona. Dan paling mensiasatinya, alhamdulillah dia juga nggak rewel ya di rumah. Dan untungnya juga aku kan sekarang kerja dari rumah, jadi emang full time sama dia. Oh, berarti jadi teacher jadi di rumah gitu ya, ngajarin sama di rumah. Berarti online ya? Online. Ya? Jadi bisa ngajarin anak, terus bisa ngajak dia main, dan kita mensiasati dong gimana anak kita supaya nggak bosen di rumah. Dan tetap balik lagi masalah gadget. Aku tetap tetap dibatasi. Jadi aku nggak bilang nggak boleh nonton gadget, nggak. Menurut aku tetap boleh, karena di situ juga ada hal-hal positif yang bisa diambil, tetapi harus ada batasan yang jelas. Jadi harus ada karena aturan. Di situ juga pasti ada ilmu-ilmu bagus yang kayak dia bisa serap kan, kayak belajar bahasa Inggris juga bisa loh dari situ. Kadang-kadang tiba-tiba kaget kayak anak tiba-tiba ngomong kelas di luar gitu kan, belajarnya dari handphone, kan, ada baiknya, ada juga kekurangannya. Dan tetap harus dalam pengawasan orang tua. Benar. Jadi apa yang dia tonton, kita harus, kalau bisa kita melengkapi dengan penjelasan hal-hal yang boleh ditiru dan tidak boleh ditiru. Benar. Udah diajarin puasa nggak? Sebenarnya aku belum mau ngajarin dia puasa, karena aku merasa belum waktunya, karena dia baru 5 tahun kan. Tapi udah beberapa hari ini dia tuh bangun terus tiap sahur. Ikut sahur. Padahal aku nggak bangunin, jadi dia bangun sendiri, terus dia makan. Baiklah, karena dia mencoba, akhirnya tadi perdana aku coba dia, karena dia makan sahur. Aku pengen lihat dia tahan sampai jam berapa. Terus aku ajarin juga niat puasa. Ternyata yang nggak tahan adalah susu. Jadi begitu bangun tidur jam 10 dia minta susu. Terus udah bilang kan, kakak kalau lagi puasa nggak boleh makan dan minum. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sampai maghrib. Terus dia tetap nangis segala macam. Ya udah, akhirnya kata papinya, ya udahlah katanya gitu kan, namanya juga masih anak-anak ya, nggak apa-apa. Dan aku juga nggak mau memaksakan. Karena yang penting memang udah dikasih tahu ya, puasa kayak begini, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dan dia juga udah lihat orang tuanya nggak boleh makan dan minum. Dia suka banget godain tahu. Suka ngasihin makanan gitu ya pas lagi makan juga. Kalau misalnya pas lagi makan lagi minum, mami cobain dong. Biasanya mami mau cobain. Kayak gitu. Aduh, ini anak kayak bener-bener gitu. Ya ampun, oke lah. Tapi balik lagi, pokoknya anak usia ini itu udah bisa dikasih tahu. Iyalah, kita harus kasih tahu buat dibiasakan dulu ya. Dia kenal, dibiasakan juga. Dibiasakan juga. Sama halnya dengan menyapih juga seperti itu. Oke, Mom. Sebelum kita tutup obrolan ngeteh sore bareng Biay kali ini, kita mau minta Rina kasih pesan buat kita di rumah. Aduh, kalau kasih pesan, tapi kesannya bukan menggurui ya. Di sini kan aku hanya berbagi pengalaman aja apa yang aku dapat selama ini. Jadi buat semua ibu-ibu di rumah, terutama ibu-ibu muda, jangan lelah untuk belajar karena zaman terus berubah. Ingat ya, kita tuh sekarang nggak sama zaman dulu. Jadi kalau kita nggak mengupdate ilmu, nanti kita akan ketinggalan dan nanti mau anak kita salah asuh. Nggak mau kan? Dan kalau misalnya salah asuh, itu akibatnya akan fatal karena waktu nggak akan pernah bisa diulang. Gitu aja. Terima kasih Rina udah mau accept undangan kita datang ke sini. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol soal anak, sampai soal pemilihan kerja dan sekarang jadi profesinya dosen. Terima kasih. Kita ada kenangan dari Gaya Biay. Jatuh. Nih. Dan Moms, hari ini Biay lagi pakai outfit dari Gaya Biay juga. Kalau kalian mau order, silakan langsung tap di sini Instagramnya Gaya Biay. Terima kasih Rina. Sama-sama. Baiklah Mom, selesai itu udah bincang-bincang sore ngeteh bareng sama Biay. Terima kasih Mom, selamat sore. Dadah.